Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pengajian pembahasan tentang fiqhun nisa. Kami akan membahas kajian ini secara rutin insya Allah, dan akan kami tayangkan melalui media sosial, melalui Instagram saya ataupun nanti melalui channel penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Fiqhun nisa adalah salah satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan, di mana berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan yang memang itu sebenarnya bukan merupakan sebuah masalah, tapi itu adalah merupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan, yaitu mengalami apa yang dinamakan sebagai mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah nifas, atau mungkin juga terjadi mengeluarkan darah istihadah, yang semuanya itu ada ketentuan-ketentuannya, di mana kita sebagai seorang perempuan harus mengetahui hukum-hukumnya. Karena apa? Karena permasalahan haid, nifas, istihadah itu semuanya terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan darah haid, kemudian ternyata kita tidak tahu bahwasanya itu haid, tetap melaksanakan sholat sebagaimana biasa, tetap melaksanakan puasa sebagaimana biasa, tentunya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin ketika terjadi istihadah, tetapi kita tidak tahu bagaimana hukumnya istihadah, kita cuma berpikir setiap mengeluarkan darah itu semuanya adalah disebut sebagai darah haid, tapi ternyata itu hukum darah yang keluar itu adalah hukum istihadah, sehingga bagi mustahadah, orang yang haid, orang yang istihadah itu tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana orang yang dalam kondisi suci, yaitu tetap melaksanakan sholat sebagaimana biasa, tetap melaksanakan puasa. Pokoknya semua hal-hal yang diperbolehkan untuk orang yang suci itu diperbolehkan bagi orang yang mustahadah. Nah, ketika kita merasa bahwasanya darah yang keluar itu adalah darah haid dan ternyata darah istihadah, tentunya banyak ubudiyah, kewajiban-kewajiban kita yang ternyata kita tinggalkan. Nah, ini akan menjadi sebuah permasalahan hak kita kepada Allah Subhanahu wa hak Allah kepada kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak kita laksanakan. Ini tentunya terkait dengan dosa. Oleh karena itu, kewajiban kita secara pribadi juga untuk mempelajari tentang permasalahan fiqhun nisa. Pada dasarnya haid itu adalah merupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Sesuatu yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ada beberapa. Ada yang keluar kemudian mewajibkan untuk wudhu saja, tidak mewajibkan untuk mandi. Ada juga yang keluar tetapi itu mewajibkan untuk mandi. Misalkan hal-hal yang keluar dari farji seorang wanita yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudhu saja. Satu contoh, darah istihadah. Tentunya dengan kewajiban-kewajiban bagaimana mensucikan seorang wanita yang istihadah, bagaimana kaifiyah wudhunya, bagaimana cara wudhunya, yang tentunya nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Ada beberapa hal yang diwajibkan untuk mandi, untuk wudhu saja. Misalkan keluar istihadah. Istihadah yaitu keluar darah tetapi bukan merupakan darah haid ataupun darah nifas, bukan dalam hitungan hari haid ataupun bukan dikarenakan nifas. Kemudian ada lagi madi.
Madhi itu adalah cairan bening kekuningan, tidak berbau, yang keluar karena adanya rangsangan sebagai zat pelumas yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin yang berada di dinding vagina. Jadi keluar madhi biasanya itu karena ada rangsangan, merupakan zat pelumas yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Warnanya biasanya kekuningan, tidak berbau. Nah, ini tidak mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi cara bersucinya, tapi cukup dengan wudhu saja. Kemudian ada lagi wadi. Kalau wadi itu adalah cairan yang keluar melalui vagina bukan karena rangsangan, ejakulasi atau menstruasi, tapi karena gangguan fisiologis atau virus. Wadi itu kadang-kadang kita menyebutnya sebagai keputihan. Jadi kadang-kadang seorang wanita karena ada gangguan fisik, fisiologis, ada gangguan virus, misalkan ada virus di dalam vagina atau di dalam dinding rahim, atau mungkin karena kecapean, itu seringkali wanita mengeluarkan keputihan. Nah, keputihan inilah disebut sebagai wadi. Kemudian ada lagi kalau urin tentunya air kencing ya, bukan keluar dari vagina. Ini menyebabkan kita juga batal wudhu kita, sehingga ketika mengeluarkan urin kita juga diwajibkan untuk melaksanakan wudhu setelahnya. Nah, ada lagi yang wajib mandi, mengeluarkan sesuatu dari vagina dan itu mewajibkan kita mandi. Yang pertama adalah mengeluarkan darah haid. Haid itu menurut bahasa artinya mengalir. Sedangkan haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sakit, dan keluarnya itu dalam batas waktu tertentu. Dan itu juga merupakan kodrat dari seorang wanita. Ada banyak hikmah ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid. Itu antara lain ketika seorang wanita itu keluar darah haid, itu membuktikan bahwasanya wanita itu secara hormonal sudah normal sebagai seorang wanita, dan tentunya organ reproduksinya itu juga sudah sempurna sebagai organ reproduksi seorang wanita. Jadi bisa jadi keluarnya darah haid itu menunjukkan bahwasanya kestabilan tubuh, kestabilan organ reproduksi dari wanita tersebut sudah sesuai dengan sepatutnya, artinya kesehatannya sudah bagus, kemudian fungsi-fungsinya juga sudah berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi yang menyebabkan kita harus mandi, ketika bersuci harus mandi, yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita sehabis melahirkan anak, atau darah yang keluar sesudah keluarnya sebagian besar tubuh anak, sekalipun hanya berupa keguguran. Jadi misalkan keguguran, itu setelah keguguran rahim dalam keadaan kosong keluar darah, itu juga disebut sebagai darah nifas. Asalkan janin itu sudah nyata, sebagian bentuknya itu sudah nyata, bukan masih berupa gumpalan darah, bukan, tetapi memang sudah ada sebagian yang sudah nyata menjadi berbentuk ini adalah janin. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika rahim itu sudah dalam kondisi tidak ada janinnya. Kalau ada lagi wiladah. Wiladah itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya janin. Wiladah itu juga diartikan sebagai melahirkan. Oleh sebab itu, wanita juga diwajibkan mandi sehabis melahirkan anak, baik prosesnya normal ataupun melalui operasi, dan dengan mengeluarkan darah ataupun tidak. Jadi wiladah itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, proses keluarnya anak itu disebut wiladah. Makanya orang setelah melahirkan itu juga wajib mandi, namanya mandi wiladah. Nah, darah yang keluar setelah bersihnya rahim dari janin itu namanya nifas. Sedangkan darah yang keluar ketika belum ke proses melahirkan, kadang-kadang seorang wanita hamil bisa saja mengeluarkan darah, itu bukan darah nifas, ataupun juga bukan darah wiladah. Kalau memenuhi syarat-syarat sebagai darah haid, bisa jadi darah yang keluar pada saat wanita itu dalam kondisi hamil, itu bisa jadi juga merupakan darah haid.
Nah, itu ada beberapa hal yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Haji seorang wanita ada lagi yang wajibkan mandi, yaitu keluarnya mani, wajib mandi. Kemudian setelah jima, ya, bersetubuh suami istri, setelah itu juga diwajibkan untuk mandi. Kemudian ihtilam, mimpi basah, itu juga wajib untuk mandi, mensucikannya. Kemudian ada istimta. Istimta itu apa ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu ngalap soko, mencari kesenangan melalui mungkin petting, tidak sampai melakukan hubungan suami istri, tetapi ada cumbuan di dalamnya yang nanti bisa mengakibatkan mungkin keluar mani dan lain sebagainya, istimta. Nah, dari beberapa hal yang kita bahas pada hari ini, kita punya beberapa gambaran hal-hal yang bisa mengharuskan seorang itu keluar hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau hadas besar, otomatis cara mensucikannya juga harus dengan mandi. Kalau hadas kecil, berarti cara mensucikannya harus dengan berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurun wala taqrabuhunna hatta yadhhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini mengukuhkan bahwasanya haid itu bukan merupakan penyakit. Haid itu juga bukan merupakan aib. Tapi haid itu adalah kodrat seorang wanita, itu adalah kotoran. Makanya ketika seorang wanita sedang haid, dia dilarang untuk dihubungi suami istri, berhubungan suami istri dan lain sebagainya, itu dia dilarang. Kenapa? Karena dia sedang mengeluarkan kotoran. Bertolak belakang dengan mitos yang ada pada kaum Yahudi, misalnya fisik wanita itu lemah, wanita itu pembawa sial karena wanita mengalami menstruasi, sehingga ketika wanita itu mengalami menstruasi dia harus diasingkan. Tidak. Tetapi ketika dalam Islam, seorang wanita yang mengeluarkan darah haid, sedang mengalami menstruasi, itu bukannya kemudian harus diasingkan, tidak, tetapi hanya saja dia dilarang untuk melaksanakan hubungan suami istri dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Namun untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan hubungan suami istri, bersentuhan, berciuman dengan suaminya misalkan, itu semuanya diperbolehkan. Para hadirin yang berbahagia, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan lebih spesifikasi membahas tentang permasalahan hukum haid. Saya kira untuk pembahasan kita pada pagi hari ini kita cukupi sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.